Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurut Tartila, Prodi BKPI kelas A angkatan 2023 kampus UIN Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi masalah keluarga, konsep dasar teknik konseling keluarga berbasis kognitif behavioral, tujuan konseling keluarga berbasis kognitif behavioral, teknik konseling keluarga berbasis kognitif behavioral. Nah, langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi masalah keluarga. Apa sih masalah keluarga itu? Nah, masalah keluarga itu merujuk pada kondisi ketidakseimbangan dalam dinamika keluarga yang ditandai dengan munculnya konflik, komunikasi yang tidak efektif, pola pikir yang salah, dan juga perilaku yang tidak sesuai. Nah, dalam pendekatan konseling keluarga berbasis kognitif behavioral ini, masalah keluarga itu dianggap sebagai hasil dari pola pikir yang tidak rasional atau pola pikir yang negatif, serta perilaku yang dipelajari melalui interaksi di dalam keluarga. Seperti halnya, yang pertama, keyakinan salah tentang peran anggota keluarga. Yang kedua, pola komunikasi yang bersifat menyalahkan. Yang ketiga, perilaku agresif, menarik diri, atau saling menghindar. Perlu kalian ingat bahwasanya masalah keluarga itu tidak hanya terletak pada individu tertentu loh, akan tetapi juga melainkan pada hasil dari interaksi timbal balik antar anggota keluarga. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar teknik konseling keluarga berbasis kognitif behavioral. Nah, pendekatan kognitif behavioral ini dalam konseling keluarga itu didasarkan pada asumsi bahwasanya yang pertama, pikiran memengaruhi perasaan dan perilaku. Yang kedua, perilaku dalam keluarga terbentuk melalui proses belajar. Dan yang ketiga, perubahan dalam pikiran dan perilaku itu dapat menciptakan perubahan pada sistem keluarga. Nah, konsep dasar utama dalam pendekatan kognitif behavioral ini meliputi yang pertama, kognisi keluarga, yang dimana di dalamnya itu mencakup keyakinan, asumsi, dan cara berpikir anggota keluarga terhadap satu sama lain. Dan yang kedua itu perilaku keluarga, yang dimana di dalamnya itu mencakup kebiasaan, pola komunikasi, dan juga respon yang ditunjukkan. Dan yang ketiga itu interaksi sistematik, yang dimana perubahan yang terjadi pada satu anggota itu akan memengaruhi terhadap anggota lainnya. Dan yang keempat itu fokus pada masa kini dan solusi, yang dimana di dalamnya itu konseling itu lebih menekankan peningkatan perilaku dan pikiran saat ini daripada menggali masa lalu secara mendalam. Nah, kita bahas ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan konseling keluarga berbasis kognitif behavioral. Apa saja sih tujuannya? Nah, tujuan konseling keluarga dengan pendekatan kognitif behavioral itu meliputi yang pertama, membantu keluarga mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan konflik. Dan yang kedua, itu mengembangkan perilaku yang lebih adaptif dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang efektif dan empatik antar anggota keluarga. Dan yang keempat itu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama dalam keluarga. Dan yang kelima itu membantu keluarga memecahkan masalah secara rasional dan realistis. Dan yang terakhir itu membangun tanggung jawab dan peran keluarga yang seimbang. Pembahasan yang terakhir itu teknik konseling keluarga berbasis kognitif behavioral.
Nah, di sini ada beberapa teknik utama yang digunakan dalam konseling keluarga berbasis kognitif behavioral, yang dimana diantaranya itu adalah A. Cognitive restructuring. Yang dimana cognitive restructuring ini membantu anggota keluarga menggali dan mengubah pikiran yang tidak rasional atau pikiran yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif dan rasional. Seperti halnya kalimat ini, anak saya selalu gagal. Kalian harus mengganti dengan anak saya perlu bimbingan tambahan. Oke, B atau yang kedua itu behavioral contract, yang dimana hal itu membuat kesepakatan tertulis antar anggota keluarga mengenai perubahan perilaku yang diharapkan beserta konsekuensinya. Yang ketiga itu modeling, yang dimana konselor itu harus bisa mencontohkan cara berkomunikasi atau perilaku yang tepat agar dapat ditiru oleh anggota keluarga tersebut. Yang keempat itu role playing, yang dimana anggota keluarga itu diminta memainkan peran tertentu untuk memahami perasaan atau sudut pandang anggota keluarga lainnya. Yang kelima, problem solving training, yang dimana problem solving training ini melatih keluarga untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, mempertimbangkan konsekuensi, dan memilih solusi terbaik secara bersama. Yang keenam itu reinforcement atau penguatan, yang dimana hal ini memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang diinginkan agar perilaku tersebut konsisten dan muncul kembali. Yang ketujuh itu homework assignment, yang dimana memberikan tugas rumah berupa latihan perilaku atau pemantauan pikiran dan interaksi keluarga di luar sesi konseling. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya konseling keluarga berbasis kognitif behavioral ini memandang masalah dalam keluarga sebagai akibat dari pola pikir dan perilaku yang dapat dipelajari serta diubah dengan menerapkan teknik-teknik kognitif behavioral. Konseling keluarga ini juga bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih sehat, rasional, dan harmonis di antara anggota keluarga tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga pembahasan kita kali ini tidak melenceng dengan referensi-referensi yang ada. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.